Halo? Ya, bagaimana kita lebih fokus ke medianya. Jadi kita udah hitung-hitungan ini. Kalau satu kali terbit di apa ini koran Jawa Pos misalnya dibaca oleh 3 juta orang gitu. Berarti iklan yang dimuat di 3 juta itu tadi dimuat di Jawa Pos itu tadi memiliki penampilan 3 juta kali seperti itu. Yang otomatis dibaca 3 juta orang gitu kan. Itu jadi udah main hitung-hitungan. Nah, berikutnya setelah ditampilkan, setelah ngomongin masalah jumlah, kemudian kita ngomongin soal kesadarannya orang-orang gitu, pembacanya. Jadi setelah saya nampilin iklan Holcim di media cetak, mereka itu inget apa enggak tentang iklan saya. Misalnya ingat tentang warnanya Holcim. Ayo, ada yang ingat nggak Holcim itu biasanya identiknya sama warna apa? Nah, kayak gitu. Itu berarti udah ngomongin soal kesadarannya. Terus habis itu dari 3 juta eksemplar itu tadi, terus kalau misalnya 80% dari Jawa Pos itu tadi dibaca oleh masyarakat, berarti iklan yang dipasang itu tadi punya kesadaran halayak 3 juta dikali 80%. Nah, itu berarti jumlah total orang yang sadar gitu. Itu tadi kan proses 1 sampai 4. Proses 1 sampai 4 itu tadi eh, adalah metode-metode yang digunakan dalam task method gitu. Jadi biasanya di awal-awal itu pakai anggaran task method. Tapi kalau yang selanjutnya yang dari 5 atau lebih ke 6 ya, 6 sama 7, kalau 5 itu kan attitude, jadi udah memutuskan itu gimana mereka itu serak apa enggak sama iklan ini atau enggak gitu. Nah, kemudian yang di 6 itu ngomongin kesadaran halayak dan perubahan sikap. Jadi setelah tadi itu dia serak sama iklannya, maka dia apa ini ada keinginan gitu, ada perubahan sikap gitu dari yang tadinya nggak tahu terus habis itu nggak mau beli, terus gara-gara ada iklan itu akhirnya dia mau beli, ada keinginan, baru keinginan. Yang nomor 7-nya nanti adalah tindakan atau action. Dari yang tadinya kepikiran, pengen beli akhirnya besoknya langsung, oh aku beli gitu. Jadi langsung ke kegiatannya gitu. Nah, yang ke-6 sama ke-7 itu tadi, itu ke metode marginal gitu. Jadi itu anggarannya dibedakan dari uh, prosesnya ya, proses penggunaannya. Kalau dari awal itu yang biasanya digunakan dalam task method, kalau yang akhir-akhir itu biasanya metode marginal gitu. Lanjut Mbak, yang C Mbak, mengombinasikan saluran komunikasi dalam perencanaan. Halo Mbak Dina. Iya, iya halo. Mm-mm. 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 Iya, nggak apa-apa. Ya udah. Ya udah mau saya lanjutkan aja ini.
Mm-mm. Ya benar ya. Yang poin C ini sebenarnya udah benar itu tadi Mbak, yang diomongkan sama Mbak Dina. Jadi Mbak jangan keras-keras ngetiknya. Iya, jadi untuk yang mengombinasikan saluran komunikasi dalam perencanaan itu memang penting. Soalnya media massa itu memang punya media apapun itu, entah itu media massa atau media interpersonal, itu tuh pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Jadi sebelum mengombinasikan kita harus tahu pertama sifatnya media massa itu seperti apa. Nggak usah belajar teorinya pasti udah tahu ya, mbak-mbak sama mas-mas, kalau misalnya TV itu berarti sepintas atau sambil lalu. Apa yang kita lihat sekarang ini belum tentu bisa kita lihat di 10 menit ke depan gitu. Jadi udah sekali tayang udah langsung hilang. Nanti tayang laginya kapan ya belum tahu gitu. Nah, tapi itu beda sama koran. Kalau koran itu ada di apa ini, karena itu cetak ya bisa kita lihat di lain waktu gitu. Jadi sifatnya kayak semacam abadi gitulah. Jadi besok bisa kita lihat lagi, nanti bisa kita lihat lagi kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua setelah tahu karakteristiknya itu tadi, kita harus sesuaikan dengan tujuan kita. Maunya kayak gimana gitu. Selain sifatnya yang satunya itu tadi, kalau TV itu tadi sambil lalu, sedangkan kalau koran itu apa ini namanya lebih lebih apa ya, bersifat abadi gitu, maksudnya bisa diakses kapan saja. Nah, selain itu juga kalau TV itu kan lebih lebih merata ya, maksudnya semua orang itu bisa lihat karena hampir semua keluarga itu punya TV. Kemudian lebih menasional gitu. Kan kalau misalnya orang di Papua nonton TV apa Indosiar misalnya, di Jakarta juga bisa nonton TV Indosiar gitu. Tapi kalau koran Jawa Pos yang ada di Surabaya belum tentu bisa dibaca di orang-orang di Papua gitu. Atau sebaliknya, atau yang lainnya, misalnya Kompas di Lamongan eh, sirkulasinya nggak begitu lancar dibandingkan Kompas di Jakarta kayak gitu. Nah itu disesuaikan dengan tujuannya. Kalau misalnya brandnya itu besar seperti Holcim gitu, berarti ya skalanya nasional dong. Berarti nanti milihnya di TV gitu. Ketika untuk menyampaikan pesannya gitu, Kak mungkin nanti Holcim pakai iklannya itu dipostkan di apa ini namanya, di koran Memo atau koran apa yang lebih kecil lagi ya kira-kira, atau di Radar gitu, di Radar tapi yang khusus lokal aja yang nggak masuk di Jawa Posnya gitu. Nah itu berarti nggak sesuai dengan apa ini tujuannya, karena tujuannya ini kan karena dia ini nasional akhirnya disalurkannya di nasional gitu. Nah, setelah itu tadi, yang ketiga itu adalah tercapainya tujuan komunikasi. Itu harus dilakukan secara bertahap. Nah, menyadari bahwa orang itu nggak sekali dilihatin iklan udah langsung ingat dan udah langsung beli, makanya harus menggunakan perencanaan bertahap ini tadi, menggunakan beberapa media gitu. Nah, itulah kenapa kalau kita itu penting untuk mengombinasikan saluran komunikasi dalam perencanaan. Dan selain itu, yang namanya media itu ternyata bukan cuma media massa aja, tapi media massa itu yang saya maksud seperti TV, koran, kemudian radio. Nah, itu ternyata selain selain tiga media itu tadi, ternyata juga ada yang namanya media pameran, kemudian direct mail atau yang lainnya yang bukan termasuk media massa mainstream yang kita biasanya akses gitu. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau media massa yang saya sebutkan pertama itu tadi di lini utama, di lini atas, atau biasanya kita menggunakan itu terlebih dahulu. Nah, sedangkan kalau media yang terakhir yang saya sebutkan tadi seperti direct mail atau pameran, itu tadi ada di lini bawah atau untuk menunjang media massa yang utama itu tadi gitu. Nah, nanti itu yang media lini atas sama lini bawah bisa digunakan bersamaan dalam waktu bersamaan, atau media yang lini atas dulu baru media lini bawah. Itu intinya nanti bagaimana caranya dikombinasikan dengan baik sesuai dengan tujuan. Gitu.